Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama pakai dengan dia. Ya, jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu, yang namanya Novi. Kita mau menegakkan hukum kok. Oke, hari ini tanggal 25 Oktober 2024, saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan. Ini nomornya 144 dan akan langsung diserahkan. Nah, oke, jadi ini adalah pengecekan tanggal 25 Oktober 2024 ya. Ini nominalnya bayar pakai pribadi. Nah, ini hasilnya guys ya. Ini hasilnya negatif. Ini baru kemarin loh ya. Negatif. Kita cek urin. Tentang katanya saya difitnah terkait memakai narkoboy katanya gitu. Nah, ini ada tahun-tahun yang sebelumnya juga guys. Nah, tuh 2020 tuh terakhir saya di Sriwijaya. Nah, ini ada buktinya semua nih, lengkap guys. Ya, tuh lengkap semua. Tuh 2019, 2018 nih ada semua lengkap. Ya, ini bukti-buktinya semua. Di sini Teh Novi sudah melakukan tes urin, dan tes urin itu sudah dilakukan di lab guys. Di lab itu ternyata menurut hasil tes dari lab bahwa Teh Novi itu sudah dinyatakan negatif narkoboy guys. Jadi di sini Teh Novi memberikan bukti, bukan janji guys ya. Memberikan bukti, tidak hanya omong-omong doang. Jadi di sini Teh Novi sudah mengklarifikasi bahwa dirinya itu negatif narkoboy guys. Oke. Sebelumnya dituduhkan bahwa Teh Novi itu positif narkoboy oleh pengacaranya Agus guys ya. Jadi di sana ada pernyataan bahwa pengacara Agus menyatakan bahwa Teh Novi itu make narkoboy. Dan di sini dengan beraninya Teh Novi melakukan tes urin guys ya. Telah melakukan tes urin dan dinyatakan negatif guys ya. Dan juga ada penjelasan dari pengacara Mas Agus bahwa pengacara Mas Agus siap menantang John LBF kalau tidak bisa memenjarakan Teh Novi atau tidak bisa membuat Teh Novi masuk penjara, maka pengacaranya Agus siap untuk berhenti jadi lawyers guys. Saya tidak bisa memenjarakan Novi, saya berhenti jadi lawyer. Saya berhenti jadi lawyer. Ya, kemarin John LBF suap-suap tentang kami segala macam. Saya siapkan uang 240 juta untuk Mas Agus. Kalau Mas Agus mau baikan dengan Mbak Novi, gak usah lah. Kalau memang Anda mau bantu, datang kepada kami, yuk mediasi Pak John LBF ya. Bukan Anda aja yang kaya raya ya. Kemarin saya statement di virtual, saya tantang John LBF 5 miliar untuk kasus hukum ini ya. Kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus ya, kalau saya tidak bisa memenjarakan Novi, saya berhenti jadi lawyer. Saya berhenti jadi lawyer atau saya tantang John LBF 5 miliar. Berarti Adelo punya uang 5 miliar. Jangan sok kaya ya. Assalamualaikum Teh Novi, salam kenal. Perkenalkan, nama saya David. Saya adalah seorang lawyer. Saya sangat terpukul, sangat prihatin, dan sangat simpati terhadap peristiwa yang saat ini sedang menimpa Teh Novi. Teh Novi, sebagai seorang profesional, saya sangat menyarankan Teh Novi untuk melaporkan balik Agus ke pihak kepolisian dengan dugaan tindak pidana penggelapan. Bahwa jangan dilupakan uang yang berpindah dari rekening masyarakat ke rekeningnya Agus adalah untuk keperluan pengobatan matanya Agus, dan bukan untuk keperluan bayar utang atau keperluan-keperluan lainnya yang tidak berkaitan tentang pengobatan matanya. Segera laporkan Agus ke pihak kepolisian, Teh Novi. Bahwa terkait tentang laporan yang dilaporkan oleh Agus kepada Teh Novi terkait tentang pencemaran nama baik, Teh Novi tidak perlu khawatir. Teh Novi, kalau Teh Novi baca undang-undangnya, itu diatur 27 ayat 3 Junto 45 ayat 3 Undang-Undang ITE 310 KUH pidana tentang fitnah dan atau pencemaran nama baik. Selama Teh Novi dapat membuktikan tuduhan-tuduhan yang telah Teh Novi ungkapkan di medsos ataupun podcast, apabila tuduhan tersebut Teh Novi dapat buktikan dengan data atau fakta, maka secara sendirinya akan gugur itu Teh Novi laporan polisi yang dilaporkan oleh Agus. Teh Novi, jangan berhenti berbuat baik. Terus semangat Teh Novi. Tuhan akan bersama orang-orang yang hatinya tulus seperti Teh Novi. Bahwa apabila sampai nanti hari haknya Teh Novi dipanggil oleh pihak kepolisian dan Teh Novi belum punya lawyer, belum ada kuasa hukumnya, saya dan teman-teman advokat akan membantu Teh Novi secara pro bono. Jangan berhenti berbuat baik Teh Novi. Semangat terus Teh Novi. Assalamualaikum.
Oke Bang Sunan, tanggapannya Bang melihat kasus donasi Agus dan Novi nih Bang, sama-sama lagi kisruh nih Bang, seperti apa pandangan Bang Sunan? Ya, yang pasti saya pertama-tama saya ikut prihatin ya atas apa yang dialami oleh Agus. Ya. Namun demikian di sini ada seseorang yang bernama Novi, di mana Novi mempunyai niat yang baik ya untuk bisa dapat membantu Agus. Lalu infonya Agus itu sudah mendapatkan ya, dana dari apa ya istilahnya penggalangan dana yang dibuat oleh Novi. Nah itu pun juga langsung ke atas nama atau rekening daripada Agus. Itu info yang saya lihat dari pemberitaan. Lalu ya dana yang terkumpul tersebut sebesar sekian, jumlahnya sampai miliar itu sudah diterima oleh Agus karena memang si para penyumbang itu kan diarahkan semua ke rekening pribadinya Agus. Lalu Agus infonya diduga menggunakan dana ya hasil dari penggalangan untuk berobat matanya Agus itu diduga dipergunakan untuk keperluan lain ya, sehingga menjadi satu persoalan dan infonya disuarakanlah oleh Novi. Nah menurut saya seharusnya hal seperti ini karena berawal dari niat baik, segala sesuatunya bisa dibicarakan bersama ya dengan baik-baik. Agus juga harus tahu, harus menyadari, harus berterima kasih bahwa ada niat baik dari Novi sehingga terkumpullah dana untuk yang semestinya digunakan untuk berobatnya Agus. Ya. Namun demikian, saya juga mendapatkan informasi dan kalau memang ini benar, saya sangat menyayangkan kalau Agus sampai membuat laporan terhadap Novi sebagai terlapor dengan dugaan kasus pencemaran nama baik. Ini sangat saya sayangkan. Artinya seperti saya katakan sebelumnya, alangkah lebih baiknya ya miskomunikasi ini semua duduk bersama ya bicara secara kekeluargaan, masing-masing memberikan penjelasannya. Saya rasa nggak perlu sampai masuk ke ranah hukum. Gak usah takut, laporin aja. Ya, saya nggak ngerti apa motif atau siapa yang mengajari si Agus ini bikin laporan polisi. Kok malah si Novi dilaporin? Dia udah setengah mati bantu dia loh, itu nggak tahu diri namanya. Ya, paling pasal apa? Pencemaran nama baik. Novi laporkan si Agus itu penggelapan uang, laporin aja. Gak usah takut. Saya tidak punya kepentingan. Ini menurut saya ini ukuran moralitas gitu ya. Udah ditolong, malah dia ngelapor si yang menolak. Belum tahu guys ya, di sini bahwa Agus itu ada korban dari penyiraman air keras guys ya, dari penyiraman air keras oleh temannya sendiri yang bernama Aji. Jadi Agus itu buta karena korban penyiraman air keras. Jadi Teh Novi itu datang untuk membantu Agus guys ya, agar matanya itu bisa segera disembuhkan. Dan dari situlah Teh Novi memviralkan Agus guys ya, dan sampai Teh Novi itu datang ke Porkesnya Bang Denso. Dari Porkesnya Bang Denso itulah Teh Novi membuat donasi guys ya atas nama Agus dan atas nama Agus guys ya. Dari donasi itu terkumpul 1,5 M guys ya. Dari donasi itu terkumpul 1,5 M. Dari 1,5 M diduga bahwa Agus itu menyalahgunakan dana donasi guys ya. Jadi di sini setelah viral ditanyakan atau dianukan sama Teh Novi, Agus itu malah melaporkan Teh Novi kepada kepolisian guys. Katanya Teh Novi itu mencemarkan nama baik hanya Agus dan keluarga. Padahal di sini sudah jelas guys ya, Teh Novi dengan sangat ikhlas membantu Agus dan mencarikan donasi guys ya. Jadi di sini Sunan Kalijaga itu menyayangkan Agus karena
melaporkan Teh Novi. Jadi pengacara Sunan Kalijaga itu menyarankan untuk damai saja guys ya, untuk menyarankan damai sama Agus. Jadi Agus itu mencabut laporannya saja guys ya, karena niat awalnya Teh Novi itu memang baik guys ya, untuk membantu Agus mencarikan donasi untuk kesembuhan matanya gitu guys ya. Jadi bagaimana menurut kalian guys, silahkan komen.